Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, kita sebagai umat Islam, kita mengerti bahwa di dalam Islam itu banyak tuntunan-tuntunan ibadah yang sudah Allah berikan dan sudah Allah tanggungkan sebagai amanatnya seorang hamba yang hidup di dunia, yang ibadah tersebut terdiri dari beberapa hal. Ada ibadah-ibadah yang jenisnya wajib dan juga ada ibadah-ibadah yang jenisnya sunnah. Para saudaraku sekalian, dalam beribadah tentunya hal yang harus kita kedepankan, kita utamakan, yang kita koreksi terutama adalah ibadah yang wajib terlebih dahulu. Kita harus pastikan bahwa ibadah wajib kita kualitasnya sudah baik sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Di sini kita berbicara tentang sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama, yang kelak nanti di hari kiamat, sebelum kita menuju ke fase ke sana, ketika di alam kubur, Allah akan meng-cross check sholat kita, dan ternyata sholat itu adalah amalan pertama yang akan ditanya di alam kubur. Bila mana sholatnya baik, maka baiklah nanti perjalanan sampai menuju akhirat. Dan bila mana amalan sholat dia jelek, maka akan jelek pula nanti perjalanan dia menuju sampai yaumul hisab, sampai dia ditentukan masuk surga atau neraka. Para saudaraku sekalian, salat pun atau amalan ibadah apapun itu sudah diterangkan bahwa ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bisa mendekatkan diri seorang hamba tersebut kepada Allah. Di dalam hadis yang ketika Allah ceritakan, hambaku saat menuju kepadaku berjalan, maka aku akan menuju kepadanya dengan berlari. Allah lebih cepat daripada kita mengingat pada Allah. Nah, perihal ibadah, otomatis ibadah yang kita lakukan ini tujuannya untuk liiqamati zikrillah, yaitu untuk menegakkan atau terus mempertahankan ingat pada Allah di dalam diri kita. Makanya dalam mengerjakan amalan-amalan ibadah tujuannya satu, yaitu ingin mencari surga dengan cara taqarrub ila Allah, mendekat diri kepada Allah, yang sudah Allah berikan media, yaitu salat sebagai media ibadah, salah satu media ibadah. Walaupun banyak juga media ibadah yang lainnya, baik direct kepada Allah langsung atau hablum minan nas, gitu, ibadah-ibadah mahdhah ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, di sini kita lihat amalan salat sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, yang mana bisa kita praktekkan dalam kehidupan, yaitu ibadah yang akan kita bahas adalah ibadah salat witir. Para saudaraku sekalian, witir di sini adalah amalan ibadah yang jenisnya sunnah. Jadi memang bukan wajib, namun sunnah yang cukup dipandang penting oleh Nabi. Nah, di sini para saudaraku sekalian, kita akan membahas tentang kapan saja waktu diperbolehkannya sholat witir. Waktu witir itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kita lihat. Di sini kita coba bahas tentang hadis bab waktunya sholat witir. Kita ambil di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu An Masruq qala qultu li Aisyah mata kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang sahabat bernanya kepada
Ibu Aisyah tentang kapankah waktunya sholatnya Nabi. Lalu Ibu Aisyah menjawab, qalat kulla dzalika qad fa'ala aw tara awwalal lail wa wasatahu wa akhirahu walakin intaha witruhu hina mata ila sahar. Jadi Nabi biasanya melakukan witir di setiap keadaan-keadaan waktu. Kadang Nabi sholat di awal waktu malam. Kadang juga Nabi mengerjakan sholatnya di tengah malam. Kadang juga Nabi sholat di akhir malam. Akhir malam kira-kiranya jam-jam jam 2, jam setengah 3. Dan kadang juga Nabi mengerjakannya di waktu sahur, waktu-waktu menjelang subuh atau waktu-waktu menjelangnya fajar. Dari sini kita melihat bahwa sholat witir itu boleh dilakukan di awal waktu, boleh juga kita melakukannya di tengah malam, awal malam, tengah malam, akhir malam, dan juga dekat-dekat waktu sahur, dekat-dekat waktu fajar gitu. Atau bisa kita sebut di mana waktu orang sahur, maka masih diperbolehkan untuk mengerjakan sholat witir. Kalau kita lihat kenapa sahabat bisa semangat menanyakan hal tersebut, karena sebab Rasulullah SAW juga pernah berkata di dalam hadisnya Ibnu Umar, yaitu Nabi bersabda, badirus subha bil witr, maka kalian cepat-cepatlah sholat witir pada waktu subuh. Maksudnya sebelum waktu subuh tiba, maka kalian bergegaslah untuk segera melaksanakan sholat witir. Saking pentingnya amalan sholat witir di pandangan Nabi, para saudaraku sekalian. Di sini kita melihat bahwa antusias para sahabat saat itu juga sangat baik, sampai istrinya Nabi ditanyakan tentang kapan saja waktu-waktu sholat witirnya Nabi. Karena memang sahabat itu itibaknya itibak kepada Nabi. Amalannya dia mengikuti amalan sesuai dengan yang Nabi amalkan. Terutama sholat-sholat sunnah juga mereka mencontoh waktunya kapan ketika Nabi mengerjakannya. Kita bahas hadis yang lain yang juga melihat tentang cara-cara sholat witir. Ketika sholat witir, apakah kita harus mengeraskan suara? Ataukah kita harus mengecilkan suara seperti halnya sholat zuhur dan sholat asar? Atau kita keraskan seperti halnya sholat subuh, maghrib, dan sholat isya, dijaharkan suara kita? Kita bahas hadisnya, yaitu An Abdillah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Abdillah bin Qais bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana sholat witirnya Nabi. Qalat, Aisyah menjawab, rubbama autara awwalal lail wa rubbama autara min akhirih. Nabi, kata Aisyah, Nabi itu kadang sholat di awal malam, kadang juga Nabi sholat di akhir malam. Qultu, berkata aku Abdillah berkata lagi, kaifa kanat qira'atuhu? Oke, kalau gitu bagaimana bacaannya Nabi? Ataukah keras ataukah pelan? Akana yusirru bil qira'ati am yajhar gitu. Bacaan Nabi itu keras atau tidak ketika melaksanakan sholat witir, baik di awal malam ataupun di akhir malam? Qalat, Ibu Aisyah menjawab, kulla dzalika kana yaf'alu rubbama asarra wa rubbama jahara. Aisyah menjawab, Nabi juga mengerjakan setiap bacaan. Kadang Nabi baca Quran dalam sholat witir itu dikeraskan, kadang juga Nabi memelankan bacaannya. Nabi praktek ke semuanya. Jadi semuanya sudah Nabi praktekkan. Sehingga di sini kita ambil kesimpulan bahwa dalam sholat witir itu boleh dilakukan di awal malam, boleh dilakukan di tengah malam, di akhir malam, dan juga boleh di waktu sahur menjelang azan subuh tiba. Dan bacaan sholat witir boleh dikeraskan
dan juga boleh disamarkan pelan-pelan, seperti halnya sholat zuhur itu juga tidak masalah, itu boleh walaupun waktu sholatnya terletak di malam hari gitu. Nah, dari sini juga kita melihat bahwa seorang istri, Ibu Aisyah, ketika berada di rumah, Ibu Aisyah benar-benar melihat tuntunan bagaimana seorang nabi itu sholat. Makanya kita lihat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah yang diceritakan kepada para sahabat, itu ribuan hadis. Bahkan sahabat itu terbantu sekali dengan adanya Ibunda Aisyah yang begitu jeli melihat bagaimana amalan-amalannya Nabi di dalam rumah gitu, atau amalan-amalan Nabi ketika Nabi sedang bersama istri-istrinya Nabi gitu. Nah, dari sini kita lihat tentang tata cara sholat witir dan bagaimana praktek sholat witir. Bila mana ada yang bertanya dari saudara-saudara di rumah tentang sholat witir harus kita lakukan berapa kali gitu, dan boleh nggak sholat witirnya kita lakukan double, di awal juga, di akhir juga gitu. Sholat witir itu adalah sholat yang kita lakukan dengan bilangan ganjil, yang biasanya Nabi praktekkan, yaitu adalah bisa 3 rakaat, bisa juga 5 rakaat, dan seterusnya bilangan ganjil yang berkelipatan ganjil. Nah, praktek sholat witir bila mana kita sudah melakukan sholat witir di awal malam, maka tidak perlu kita melakukan witir kembali di akhir malam. Nah, kalau kita lihat hadis yang mana Rasulullah SAW juga perintah, yang mana hadis ini dari hadis Ibni Umar, Nabi bersabda, ija'alu akhira sholatikum bil-laili witron. Jadi kalian jadikanlah penutup sholat malamnya kalian itu adalah sholat witir gitu. Nah, kalau kita lihat perintah Nabi adalah menjadikan sholat witir sebagai penutup sholat malam. Kalau ada dari kita yang melakukan sholat malamnya itu jam 10 malam katakanlah, ditutup sholat witir, bukan berarti nanti ketika bangun sepertiga malam kita tidak boleh sholat lagi, bukan. Namun tetap boleh sholat, namun silahkan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain, entah sholat malam yang 2 rakaat, atau melakukan sholat hajat, atau melakukan sholat istikharah dan lain sebagainya. Tidak perlu witir lagi karena sudah melakukan witir di awal waktu. Nah, insya Allah cukup sekian pembahasan tentang sholat witir. Semoga dari kajian ini, dari pembahasan ini, amalan ibadah kita yang kita lakukan di hari-hari bisa kita perbaiki, bisa kita koreksi, tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun pembahasan sholat witir lebih lanjut akan kita lanjutkan di pertemuan video yang akan datang. Sekian, semoga bermanfaat. Akhir qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.